Pernahkah Anda mendengar frasa hidup selaras dengan alam? Pasti di benak Anda langsung terbayang rumah kecil di hutan, yoga pagi di rumput, dan pola makan yang hanya mengandalkan sayuran dari kebun sendiri. Nah, lupakan semua itu. Hari ini kita akan mengupas apa sebenarnya yang dimaksud para Stoik kuno ketika mereka berbicara tentang hidup selaras dengan alam. Dan saya janji, di akhir video ini, Anda akan melihat kemacetan lalu lintas, rekan kerja yang menyebalkan, bahkan hujan yang tiba-tiba datang dengan sudut pandang yang sama sekali berbeda. Ini bukan filosofi yang hanya untuk para pertapa, melainkan panduan praktis untuk menjaga ketenangan dan akal sehat di tengah hiruk-pikuk modern. Kita akan berbicara tentang bangsa Yunani dan Romawi kuno. Orang-orang yang sama cerdasnya dengan kita. Di antara mereka ada Kaisar Marcus Aurelius, filsuf dan negarawan Seneca, dan bahkan mantan budak Epictetus. Mereka semua mencari jawaban atas satu pertanyaan: bagaimana menjalani hidup yang baik, apapun yang terjadi, dan mereka menemukannya. Baiklah, mari kita mulai dengan kesalahpahaman terbesar. Saat kita mendengar frasa hidup selaras dengan alam, apa yang pertama kali terlintas di benak kita? Pasti sesuatu seperti downshifting, pindah dari kota, membangun rumah kecil di tepi danau, minum air pegunungan, dan mungkin mengobrol dengan tupai. Tentu saja kedengarannya sangat romantis, tapi ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan stoicisme, seperti halnya astrologi dengan astronomi. Orang Yunani dan Romawi kuno, pencetus filosofi ini, hidup di kota-kota yang bising, kotor, penuh intrik politik, peperangan, dan berbagai masalah. Mereka bukan kaum hippie, melainkan pragmatis sejati. Jadi, ketika seorang Stoa berbicara tentang alam, yang dimaksudnya bukanlah pemandangan hutan atau pegunungan. Ia berbicara tentang alam dengan A besar, tentang tatanan fundamental segala sesuatu, tentang hukum-hukum yang menggerakkan seluruh semesta, dari pergerakan planet hingga tumbuhnya sehelai rumput. Dan yang terpenting, tentang sifat dasar manusia itu sendiri. Inilah kunci yang akan membuka semua pintu lain dalam filosofi ini. Jika kita tidak memahami ini dengan benar, maka seluruh ajaran stoicisme akan terasa aneh dan terpisah dari kehidupan nyata. Jadi, lupakan saja rumah di hutan itu. Dan mari kita selami apa sebenarnya makna alam ini. Jadi, apa sebenarnya alam yang misterius ini yang harus kita jalani selaras dengannya? Bagi kaum Stoa, alam itu seperti boneka matrioska, terdiri dari dua bagian. Bagian pertama, boneka yang lebih besar, adalah sifat alami seluruh alam semesta. Dan bagian kedua, yang lebih kecil, yang ada di dalamnya, adalah sifat alami kita sendiri sebagai manusia. Mari kita mulai dengan bagian yang besar itu. Kaum Stoa memandang dunia tidak sebagai kekacauan, melainkan sebagai keteraturan. Bagi mereka, alam semesta bukanlah sekumpulan peristiwa acak, melainkan suatu organisme yang utuh, hidup dan cerdas. Sebuah sistem raksasa di mana segala sesuatu saling terhubung dan tunduk pada hukum sebab akibat yang universal. Mereka menyebut logika dan keteraturan semesta ini dengan istilah logos. Segala sesuatu yang terjadi, dari pergantian musim hingga hujan yang mengganggu di hari piknik, adalah bagian dari rencana besar yang menyeluruh ini. Sekarang, mari kita intip ke dalam boneka matrioska yang kecil itu. Apa hakikat manusia? Apa yang membedakan kita dari hewan atau tumbuhan? Kemampuan kita untuk berpikir, akal budi kita, kemampuan bernalar, menganalisis, dan membuat pilihan yang sadar. Ini adalah ciri utama dan penentu kita, kekuatan super bawaan kita. Dan inilah kuncinya. Kaum Stoa percaya bahwa akal budi kita adalah sebuah partikel kecil, sebuah percikan dari logos semesta yang agung itu sendiri. Kita adalah satu-satunya makhluk yang bisa menyadari keteraturan dunia ini dan mengikutinya secara sadar. Dan disinilah kita sampai pada inti pembahasannya. Menurut para filsuf Stoa, ciri khas utama hakikat manusia adalah akal budi kita. Memang benar, kita memiliki insting, layaknya hewan.
Kita merasakan lapar, takut, dan berbagai hasrat. Namun, apa yang sesungguhnya membedakan kita sebagai manusia? Kemampuan kita untuk berhenti sejenak, merenung, dan membuat pilihan yang berkesadaran. Inilah fitur unik bawaan kita. Maka dari itu, saat seorang filsuf Stoa menyerukan hidup selaras dengan kodratmu, pada dasarnya ia mengatakan, gunakan akal budimu sebagaimana mestinya. Ini adalah ajakan untuk menempatkan akal budi sebagai pengendali utama dalam diri kita. Jangan biarkan emosi sesaat, amarah, atau rasa takut mengambil alih kemudi hidup Anda. Mereka boleh saja menjadi penumpang, namun pengemudinya tetaplah akal sehat dan logika Anda. Bayangkan emosi Anda ibarat kuda yang perkasa, namun liar dan sulit dikendalikan, dan akal budi Anda adalah penunggangnya. Hidup selaras dengan kodrat bukan berarti menyingkirkan kuda itu, melainkan belajar cara mengendalikannya. Genggamlah tali kekang erat-erat dan arahkan segala kekuatannya menuju tujuan yang telah Anda putuskan secara sadar. Bukan malah terbawa lari tak tentu arah mengejar setiap bayangan yang menakutkan atau wortel yang terlihat menarik. Kodrat sejati Anda adalah menjadi sang penunggang, bukan sekadar terseret di belakang kuda. Baik, bagian tentang kodrat manusia, yaitu akal sehat kita, sudah kita pahami. Tapi, sebenarnya kita ini bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Nah, disinilah kaum Stoa mengambil langkah berikutnya. Menurut mereka, seluruh alam semesta ini juga diresapi oleh semacam akal budi. Mereka menyebutnya logos atau takdir. Bayangkan saja, dunia ini bukanlah tumpukan peristiwa yang kacau balau, melainkan sebuah mekanisme jam yang berjalan dengan sempurna. Atau dalam analogi modern, seperti program komputer raksasa di mana seluruh kodenya sudah tertulis dan terprogram dengan rapi. Dan dalam program ini tidak ada satupun kesalahan. Semua yang terjadi, mulai dari sehelai daun yang jatuh dari pohon hingga krisis ekonomi global, adalah bagian yang mutlak, perlu dan logis dari proses menyeluruh ini. Alam semesta ini tidaklah baik dan tidak juga jahat. Ia hanya ada. Ia hanya bekerja sesuai dengan hukum-hukumnya sendiri. Ini seperti hukum gravitasi. Anda boleh saja marah padanya ketika Anda tersandung dan terjatuh. Tapi itu sama sekali tidak ada gunanya. Gravitasi hanya menjalankan fungsinya. Persis seperti itu juga semua peristiwa lain di dunia. Mereka hanya terjadi sesuai dengan tatanan atau hukum universal. Dan mencoba melawan tatanan ini atau marah padanya, itu sama saja seperti berteriak pada hujan agar berhenti, sia-sia dan hanya membuang-buang energi. Begini. Mari kita lihat apa yang kita dapatkan di sini. Di satu sisi, sifat dasar kita adalah akal. Di sisi lain, sifat dasar alam semesta juga adalah akal, hukum universal, logos. Ketika dua gagasan ini kita satukan, lahirlah formula utama stoicisme, hidup selaras dengan alam. Ini berarti menggunakan akal pribadi kita untuk memahami dan menerima tatanan rasional universal dunia. Dalam praktiknya, prinsip ini berbunyi, lakukan apa yang bergantung padamu secara bijaksana dan sebaik mungkin, dan terimalah apa yang tidak bergantung padamu sebagai bagian tak terhindarkan dari alam semesta. Sederhananya, berhentilah membuang-buang tenaga dan pikiran untuk melawan kenyataan. Ini bukan ajakan untuk pasif, melainkan seruan untuk bijaksana. Alih-alih berteriak, "Kenapa ini terjadi padaku?" Saat sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, seorang Stoa bertanya pada dirinya sendiri, "Baiklah, ini sudah terjadi. Ini sekarang adalah bagian dari kenyataan. Apa yang bisa saya lakukan sekarang menggunakan akal saya?" Ini adalah pergeseran fokus yang mendasar dari perlawanan yang tidak berarti menjadi tindakan yang konstruktif, dan ini mengubah segalanya. Anda berhenti menjadi korban keadaan dan menjadi pelaku aktif yang dengan cerdik memainkan kartu-kartu yang diberikan kehidupan. Tidak panik karena hal-hal sepele, itulah langkah pertama dan terpenting menuju hidup selaras dengan alam.
Dan disinilah kita sampai pada alat praktis utama kaum Stoa. Sebuah gagasan yang benar-benar bisa mengubah cara pandang Anda terhadap masalah apapun, hanya dalam waktu 5 menit. Konsep ini dinamakan dikotomi kendali. Kedengarannya memang seperti istilah dari buku fisika, tapi sebenarnya ini adalah konsep yang sederhana namun brilian. Bayangkan Anda mengambil selembar kertas besar dan membaginya menjadi 2 kolom. Di satu kolom, Anda tuliskan semua hal yang berada di bawah kendali penuh 100% Anda. Sedangkan di kolom lainnya, tuliskan semua sisanya, yaitu hal-hal yang hanya bisa Anda pengaruhi sebagian, atau sama sekali tidak bisa Anda pengaruhi. Setelah melakukan latihan ini, kaum Stoa mencapai sebuah kesimpulan yang mencengangkan. Kolom pertama, kolom kendali penuh kita, ternyata sangat pendek. Dan kolom kedua, tak ada habisnya. Dan rahasia utama ketenangan, menurut mereka, adalah dengan belajar melihat batasan ini dengan jelas, dan tidak pernah, dalam keadaan apapun, mencampur adukkannya. Semua kecemasan, kemarahan, kekecewaan, dan stres kita lahir justru pada saat kita mulai mengkhawatirkan hal-hal dari kolom kedua, seolah-olah hal itu berada di kolom pertama. Mari kita cermati apa saja yang termasuk dalam 2 kategori ini. Kita akan mulai dengan kategori pertama yang paling penting. Apa yang bisa saya kendalikan? Apa saja yang sepenuhnya berada dalam kendali mutlak kita? Daftarnya mungkin akan mengejutkan Anda karena betapa singkatnya. Pertama, pikiran kita. Kita bebas memilih apa yang ingin kita pikirkan. Kedua, penilaian dan pandangan kita. Maksudnya, bagaimana kita menanggapi atau mengevaluasi suatu kejadian. Ketiga, keinginan dan ambisi kita. Apa yang kita putuskan untuk kita kejar. Dan keempat, tindakan kita. Apa yang kita putuskan untuk kita lakukan sekarang juga. Pada dasarnya, hanya itu saja. Penilaian, dorongan, keinginan, dan tindakan kita. Inilah satu-satunya pulau kendali kita di tengah samudra alam semesta yang tak terbatas. Ini adalah benteng batin kita, yang tidak dapat dimasuki siapapun tanpa izin kita. Sekarang, mari kita beralih ke kategori kedua. Apa yang tidak bisa saya kendalikan? Dan di sini, hampir semua hal lainnya. Kita tidak bisa mengendalikan cuaca. Kita tidak bisa mengendalikan kondisi ekonomi. Kita tidak bisa mengubah masa lalu. Kita tidak bisa mengendalikan orang lain, perkataan mereka, tindakan mereka, bahkan pendapat mereka tentang kita. Bahkan tubuh kita sendiri pun tidak sepenuhnya berada dalam kendali kita. Ia bisa sakit, ia bisa menua. Kita tidak bisa mengendalikan reputasi kita, status sosial kita, atau hasil dari tindakan kita. Daftar ini bisa terus diperpanjang tanpa batas. Maka, setelah kita membagi dunia ini ke dalam 2 kolom tersebut, para filsuf Stoa menawarkan kita sebuah aturan yang sederhana, namun revolusioner. Fokuskan 100% perhatian, energi, dan upaya Anda pada kolom pertama, yaitu hal-hal yang berada dalam kendali Anda. Sempurnakan pikiran Anda, analisis penilaian Anda, buat keputusan yang sadar, dan bertindaklah sebaik mungkin. Ini adalah zona tanggung jawab Anda, arena bermain Anda. Lalu, bagaimana dengan kolom kedua? Dengan daftar panjang hal-hal yang tidak bisa Anda kendalikan. Terimalah hal-hal tersebut. Sikapi mereka dengan apa yang disebut ketidakpedulian stoik. Ini bukan berarti Anda harus mengabaikannya begitu saja. Ini berarti ketenangan batin Anda, kebahagiaan Anda, tidak boleh bergantung pada hal-hal tersebut. Sikapi hal-hal tersebut seperti Anda menyikapi cuaca di luar jendela. Hujan. Baik, Anda ambil payung. Matahari bersinar. Bagus, Anda pakai kacamata hitam. Anda tidak marah pada hujan, dan tidak euforia karena matahari. Anda hanya menerima faktanya dan bertindak sesuai dengannya. Begitu pula seharusnya Anda menyikapi segala sesuatu yang berada di luar kendali Anda. Mari kita ambil contoh nyata yang semua orang pasti pernah alami. Macet di jalan. Anda terlambat ke pertemuan penting. Mobil-mobil merayap pelan.
Apa yang terjadi di dalam diri orang pada umumnya? Badai emosi mulai melanda. Pikiran seperti, kenapa harus hari ini? Orang di depan ini bisa lebih cepat. Dasar. Saya akan ketinggalan segalanya. Ini bencana. Mulai berkecamuk. Jantung berdebar kencang. Adrenalin membanjiri darah. Dan suasana hati langsung anjlok. Nah, sekarang mari kita lihat situasi yang sama ini melalui kacamata seorang stoikus. Dia akan menerapkan dikotomi kontrol. Apa yang bisa saya kontrol di sini? Bisakah saya membuat mobil-mobil ini berjalan lebih cepat? Tidak. Bisakah saya membersihkan jalan hanya dengan kekuatan pikiran? Tidak. Fakta kemacetan itu sendiri sepenuhnya di luar kendali saya. Lalu, apa yang bisa saya kontrol? Reaksi saya sendiri. Saya bisa membunyikan klakson, marah-marah, dan mengumpat, meracuni tubuh saya dengan hormon stres. Atau, saya bisa menerima fakta. Saya sedang dalam kemacetan. Kemudian saya bisa melakukan apa yang ada dalam kendali saya, menelepon dan memberitahukan tentang keterlambatan. Dan sisa waktu itu bisa saya manfaatkan dengan bijak, mendengarkan audiobook, podcast yang menarik, atau sekadar bernapas dengan tenang. Kemacetannya tetap sama, tapi kondisi batinnya sangat berbeda. Anda tidak bisa mengendalikan kemacetan, tapi Anda 100% bisa mengendalikan apakah kemacetan itu akan berubah menjadi neraka bagi Anda, atau menjadi jeda tak terduga. Gagasan ini mengantar kita pada salah satu penemuan stoik yang paling krusial, yaitu tentang emosi kita. Kebanyakan dari kita cenderung berpikir bahwa kejadianlah yang membuat kita merasa tidak enak atau kesal. Dipecat dari pekerjaan, kita merasa terpuruk. Tim favorit kalah, kita marah. Kehujanan, suasana hati langsung kacau. Sepintas, semua ini tampak logis. Kejadian buruk sama dengan emosi negatif. Namun, para filsuf stoik membantah. Bukan, itu keliru. Yang membuat Anda merasa tidak nyaman bukan kejadian itu sendiri, melainkan penilaian atau interpretasi Anda terhadap kejadian tersebut. Di antara suatu kejadian dan respons emosional Anda, selalu ada celah yang sangat kecil, dan di dalam celah inilah terletak pikiran Anda, penilaian Anda. Kemacetan di jalan, misalnya, hanyalah sebuah fakta. Ini adalah kumpulan kendaraan yang menumpuk di suatu ruas jalan. Kejadian ini dengan sendirinya tidak memiliki muatan emosional apapun. Ia bukan sesuatu yang baik, bukan pula sesuatu yang buruk. Ia hanyalah sebuah keberadaan yang menjadikannya buruk atau mengerikan adalah penilaian Anda. Aduh, karena macet ini saya pasti terlambat. Ini bencana. Hari saya benar-benar rusak. Pikiran inilah dan bukan kemacetan itu sendiri yang memicu reaksi biokimia berupa kemarahan dan stres dalam tubuh Anda. Namun, seandainya Anda berpikir, oh macet, bagus, berarti saya punya tambahan 20 menit untuk menyelesaikan satu bab di audiobook saya. Reaksi Anda akan sama sekali berbeda. Kejadiannya sama, tetapi reaksinya bisa sangat berbeda. Semua itu karena di antara kejadian dan reaksi tersebut terdapat penilaian yang berbeda. Jadi, jika tujuan utama kita adalah hidup secara rasional, yaitu selaras dengan sifat dasar kita, lantas apa sebenarnya tolok ukur kesuksesan hidup semacam itu? Apakah dari jumlah uang di rekening, jabatan yang tertera di kartu nama, atau banyaknya like di bawah foto? Para stoik pasti akan tertawa serempak. Semua itu adalah hal-hal dari kolom kedua, yaitu hal-hal yang di luar kendali kita. Benda-benda itu bisa ada, bisa juga tidak. Membangun kebahagiaan di atas fondasi yang rapuh seperti itu sama saja dengan membangun rumah di atas pasir. Bagi seorang stoik, satu-satunya kriteria sejati untuk hidup yang sukses adalah kebajikan. Kedengarannya memang agak kuno dan membosankan, bukan? Tapi mari kita pahami lebih dalam. Bagi seorang stoik, kebajikan itu bukan sekadar menjadi anak baik-baik atau gadis manis. Ini lebih merupakan sebuah keahlian dalam menjalani hidup selayaknya manusia. Keahlian dalam menggunakan akal budi kita secara sempurna dalam setiap situasi.
Menjadi berbudi luhur berarti mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan pengendalian diri. Ini berarti menjadi versi terbaik dari diri kita, makhluk yang rasional dan sosial di sini dan saat ini. Dan penghargaan ini selalu menyertai kita. Tak seorang pun bisa merebutnya, tidak seperti uang, ketenaran, atau bahkan kesehatan. Baiklah, menjadi berbudi luhur memang indah. Tapi kan kita hidup di dunia yang serba materi. Kita semua butuh uang untuk membayar berbagai tagihan. Kita tentu ingin tubuh yang sehat. Kita juga mendambakan kesuksesan dalam karier. Lalu, bagaimana kita menyikapi semua ini? Apakah kaum Stoa menyarankan kita untuk menyingkirkan semua keinginan ini dan hidup menyendiri di dalam tong persis seperti Diogenes? Tentu saja tidak. Justru disinilah mereka memperkenalkan sebuah konsep lain yang sangat elegan. Hal-hal netral yang lebih disukai. Preferable indifference. Kedengarannya seperti sebuah oksimoron, ya kan? Mari kita coba pahami maksudnya. Disebut netral karena hal-hal ini tidak berhubungan langsung dengan kebajikan Anda dan pada akhirnya tidak memengaruhi kebahagiaan sejati Anda. Kepemilikan uang, misalnya, baik Anda punya banyak atau sedikit, tidak serta-merta menjadikan Anda orang baik atau jahat. Ini hanyalah kondisi eksternal. Namun di sisi lain, hal-hal ini bersifat lebih disukai. Artinya jika semua kondisi lainnya setara, setiap orang yang rasional tentu akan memilih sehat daripada sakit, kaya daripada miskin, berhasil daripada gagal. Kaum Stoa sama sekali tidak menyerukan praktik asketisme atau penyiksaan diri. Mereka mengatakan, ya, kejarlah kesehatan, kekayaan, dan kesuksesan. Itu hal yang wajar dan manusiawi. Namun jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah salah mengira semua itu sebagai hadiah utama, yaitu kedamaian batin dan kebajikan Anda. Untuk lebih memahami gagasan ini, kaum Stoa menggunakan analogi yang sangat baik. Analogi pemanah. Bayangkan seorang pemanah profesional yang sedang bersiap untuk sebuah kompetisi. Apa saja yang berada dalam kendali penuhnya? Sangat banyak. Ia bisa berlatih berbulan-bulan, mengasah tekniknya. Ia bisa memastikan nutrisi yang tepat dan cukup istirahat sebelum perlombaan. Ia dapat memilih busur dan anak panah terbaik. Ketika tiba saatnya menembak, ia bisa mengambil posisi berdiri yang sempurna, menarik tali busur dengan benar, membidik secara akurat, memperhitungkan arah angin, dan melepaskan anak panah dengan mulus. Semua ini adalah area tanggung jawabnya. Tugasnya adalah melakukan tembakan yang sempurna. Sekarang pertanyaannya, apakah semua usaha ini menjamin 100% anak panah akan mengenai sasaran inti, bullseye? Tidak. Begitu anak panah melesat dari busur, apapun bisa terjadi. Embusan angin kencang yang tiba-tiba bisa mengalihkannya dari jalur. Seekor burung bisa melintas di lintasannya. Bahkan sasaran itu sendiri bisa tiba-tiba jatuh. Hal-hal ini sudah di luar kendali pemanah. Lalu, apa sebenarnya tujuannya? Apakah hanya sekadar mengenai sasaran? Bukan. Tujuan sejatinya adalah melakukan tembakan yang sempurna. Jika ia telah melakukan segala sesuatu yang berada dalam kendalinya, ia sudah menjadi pemenang, terlepas dari di mana anak panah itu mendarat. Hasilnya memang diinginkan, tetapi tidaklah esensial. Namun penguasaan dan kemahiran, itulah yang tak ternilai harganya. Begitu pula dalam hidup. Tugas kita bukanlah untuk menjamin kesuksesan, kesehatan, atau kekayaan bagi diri sendiri, karena hal itu mustahil. Ini seperti mencoba mengendalikan angin yang bisa membelokkan arah anak panah. Tugas kita adalah melakukan tembakan sempurna dalam setiap situasi. Artinya mengambil keputusan paling bijaksana dan terbaik berdasarkan informasi serta peluang yang kita miliki saat itu. Anda melamar pekerjaan. Tugas Anda adalah mempersiapkan diri dengan sempurna, menyusun CV yang unggul, dan melewati wawancara dengan cemerlang. Itulah tembakan Anda. Adapun apakah Anda akan diterima atau tidak,
itu sudah menjadi sasaran di luar kendali Anda. Ini bergantung pada ratusan faktor yang tidak bisa Anda kendalikan, mulai dari suasana hati staf HRD, hingga fakta bahwa pesaing Anda mungkin punya kerabat di jajaran direksi. Anda memulai sebuah bisnis. Tugas Anda adalah merancang rencana bisnis yang matang, mempelajari pasar dengan cermat, dan menciptakan produk berkualitas tinggi. Itulah tembakan Anda. Adapun apakah bisnis akan meledak dan sukses, atau justru dihantam oleh krisis berikutnya, itu sudah menjadi sasaran yang di luar kendali. Ketenangan batin Anda seharusnya tidak bergantung pada tembakan yang berhasil mengenai sasaran. Seharusnya bergantung pada kualitas upaya Anda, dari kesadaran bahwa Anda telah melakukan semua yang Anda bisa. Dan hasilnya, terimalah apa adanya, lalu persiapkan tembakan Anda berikutnya. Dan disinilah kita tiba pada salah satu gagasan stoisisme yang paling kuat, namun juga paling sulit dipahami. Ini disebut amor fati, yang dari bahasa Latin berarti cinta akan takdir. Ini bukan sekadar penerimaan, bukan sekadar pasrah terhadap apa yang terjadi. Ini adalah tingkat selanjutnya. Ini adalah penerimaan yang aktif dan penuh sukacita atas segala sesuatu yang kehidupan sajikan padamu, baik itu hal baik maupun buruk. Kaum Stoa memandang ini sebagai berikut. Jika alam semesta adalah organisme tunggal yang cerdas, bekerja berdasarkan hukum-hukum yang sempurna, maka segala sesuatu yang terjadi adalah niscaya dan merupakan bagian dari rencana agung. Setiap peristiwa, bahkan yang tampak tragis atau tidak adil bagi kita, memainkan perannya dalam gambaran besar yang tidak mampu kita pahami sepenuhnya dengan pikiran kita yang terbatas. Oleh karena itu, melawan takdir, mengeluhkannya, itu sama saja dengan berdebat dengan rumus matematika. Itu sia-sia. Alih-alih demikian, kaum Stoa menyarankan untuk berkata, ya, pada kehidupan, menerima segala yang diberikannya, bukan hanya sebagai keniscayaan, tetapi sebagai obat yang diresepkan oleh dokter universal yang bijaksana khusus untukmu. Amor fati bukan sekadar menanggung takdirmu, melainkan mencintainya. Melihat setiap hambatan sebagai kesempatan melatih jiwa, setiap kehilangan sebagai pelajaran, setiap tantangan sebagai peluang untuk menunjukkan kebajikan. Namun, sangat penting untuk memahami gagasan ini dengan benar. Konsep amor fati bukanlah fatalisme, juga bukan ajakan untuk bermalas-malasan atau pasrah begitu saja, karena menganggap semuanya sudah ditakdirkan. Justru sebaliknya, ini adalah seruan untuk bertindak secara proaktif dan penuh kesadaran dalam setiap batasan yang diberikan oleh realitas kepada kita. Bayangkan, Anda sedang bermain catur. Anda tidak bisa mengendalikan langkah lawan Anda. Itu adalah takdir, realitas, atau kenyataan yang harus Anda terima. Akan sangat bodoh jika Anda marah dan berteriak, "Mengapa dia melangkah dengan pion itu? Ini tidak adil." Anda cukup menerima langkah lawan sebagai fakta. Dan sekarang, di dalam realitas baru ini, Anda mengaktifkan seluruh kemampuan berpikir Anda dan membuat langkah terbaik yang mungkin Anda lakukan. Cinta pada takdir atau amor fati adalah mencintai aturan permainan. Ini berarti berhenti membuang energi untuk melawan apa yang sudah terjadi atau sedang berlangsung. Sebagai gantinya, seluruh energi Anda terfokus pada satu pertanyaan saja. Apa yang bisa saya lakukan sekarang? Apa langkah terbaik saya dalam situasi ini? Ini adalah filosofi seorang pemain ulung, bukan pengamat pasif, yang memanfaatkan setiap situasi, bahkan yang paling buruk sekalipun, untuk menunjukkan keahlian dan kemampuannya. Sekilas, stoisisme mungkin terlihat seperti filosofi yang cukup egois. Semua perbincangan tentang ketenangan batin, tentang benteng pikiran pribadi, seolah-olah seorang stoik adalah seorang bijak yang menyendiri, tidak peduli dengan orang lain di sekitarnya. Namun, ini adalah kesalahpahaman besar lainnya. Para stoik selalu menekankan bahwa manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial. Kita tidak diciptakan untuk hidup dalam isolasi atau menyendiri.
Akal budi kita diberikan bukan hanya untuk introspeksi diri, tetapi juga untuk berinteraksi dengan sesama. Kita seperti lebah dalam sarang, atau bata-bata individual dalam sebuah dinding. Sifat alami kita adalah menjadi bagian dari keseluruhan, bekerja sama, dan saling membantu. Kaisar Marcus Aurelius, salah satu stoik paling terkenal, menulis dalam jurnalnya, "Apa yang tidak bermanfaat bagi sarang, tidak akan bermanfaat pula bagi lebahnya." Frasa ini dengan sempurna mencerminkan pandangan mereka. Hidup selaras dengan kodrat kita berarti tidak hanya mengembangkan akal budi pribadi, tetapi juga menjalankan fungsi sosial kita, menjadi teman yang baik, warga negara yang jujur, dan orang tua yang peduli. Membantu sesama bukanlah sekadar pilihan tambahan, melainkan konsekuensi langsung dari kehidupan yang bijaksana. Bagaimanapun juga, kita semua adalah bagian-bagian kecil dari logos universal yang sama. Dengan membantu orang lain, kita membantu keseluruhan organisme, dan dengan demikian juga membantu diri sendiri. Baiklah, sekarang mari kita luruskan. Mungkin mitos yang paling populer tentang para stoik. Banyak orang membayangkan seorang stoik sebagai sosok yang dingin, kaku, dengan wajah tanpa ekspresi. Ibarat robot yang menekan semua emosi dan tak pernah tersenyum. Bahkan, kata stoik dalam percakapan sehari-hari seringkali diidentikan dengan sikap tenang, tak tergoyahkan, bahkan cenderung cuek, atau tak berperasaan. Namun, itu hanyalah sebuah karikatur yang jauh dari kenyataan. Para stoik bukanlah robot. Mereka merasakan seluruh spektrum emosi manusia, sukacita, kesedihan, dan cinta. Mereka tidak menganjurkan penekanan emosi. Sebaliknya, mereka mendorong untuk menganalisisnya. Lalu apa bedanya? Menekan emosi berarti saat Anda merasakan kemarahan, Anda memendamnya dalam-dalam, berpura-pura seolah tidak ada. Ini ibarat mencoba menahan bola tiup di bawah air. Cepat atau lambat, ia akan menyembul kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Para stoik menawarkan jalan yang berbeda. Ketika emosi muncul, misalnya kemarahan, Anda tidak perlu menekannya, melainkan mengamatinya dengan akal sehat. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang memicu kemarahan ini? Penilaian apa yang melandasinya? Apakah penilaian ini benar? Apakah penyebab kemarahan ini berada dalam kendali saya? Analisis semacam ini memungkinkan Anda untuk tidak membiarkan emosi mengambil alih kendali diri Anda. Anda tidak menekannya, melainkan menganalisisnya secara cermat dan menetralkannya. Seorang stoik bukanlah seseorang yang tidak merasakan apa-apa, melainkan seseorang yang tidak menjadi budak perasaannya. Dan kini, setelah menyatukan semua kepingan puzzle ini, mari kita telaah bagaimana filosofi kuno tersebut bisa relevan dengan kehidupan modern kita. Lagi pula, kita tidak hidup di zaman Romawi kuno. Kita dikelilingi oleh ponsel pintar, media sosial, deru informasi yang tak henti, dan budaya kesuksesan. Jadi, apakah stoicisme masih relevan saat ini? Sangat relevan. Mungkin malah lebih kita butuhkan dari sebelumnya. Hidup selaras dengan alam di era modern ini berarti menerapkan dikotomi kendali pada arus berita, yakni membedakan hal-hal yang bisa Anda pengaruhi, seperti membantu seseorang secara langsung atau memberikan donasi, dari hal-hal yang hanya memicu kecemasan tanpa daya dalam diri Anda. Ini juga berarti tidak menggantungkan harga diri Anda pada suka atau komentar di media sosial. Nilai sejati Anda terletak pada tindakan-tindakan kebajikan yang Anda lakukan, bukan pada validasi atau persetujuan dari orang asing. Kedua hal ini jelas berbeda, ibarat berada di kolom yang terpisah. Ini juga tentang bagaimana Anda tetap tenang saat proyek di kantor gagal, ketika Anda tertahan di bandara karena pembatalan penerbangan, atau ketika si kecil mencoret-coret wallpaper baru dengan spidol. Dalam setiap situasi ini, Anda bisa menggunakan akal sehat untuk memisahkan fakta dari penilaian yang panik, lalu mencari solusi konstruktif terbaik daripada hanya menyerah pada kemarahan atau keputusasaan. Singkatnya, stoicisme adalah sistem operasi bagi pikiran kita
yang membantunya agar tidak hang atau macet di tengah segala tekanan dan beban berlebihan di abad ke-21 ini. Dan inilah inti utamanya. Seluruh filosofi ini bermuara pada satu gagasan yang sungguh mencengangkan. Ketika kaum Stoa mengatakan hidup selaras dengan alam, yang mereka maksud adalah sifat dasar Anda, rumah utama Anda, adalah pikiran Anda sendiri. Bukan dunia luar yang tidak bisa Anda kendalikan, melainkan benteng batin Anda, tempat pikiran dan keputusan Anda bersemayam. Inilah satu-satunya tempat di mana Anda benar-benar menjadi tuan atas diri sendiri. Coba renungkan, segala sesuatu yang membuat Anda kecewa, marah, atau takut, semuanya datang dari luar. Namun, reaksi terhadapnya, itu lahir dari dalam diri Anda. Dan jika Anda bisa belajar mengelola dunia batin ini, dunia luar akan kehilangan hampir seluruh kekuasaannya atas diri Anda. Inilah kebebasan yang sesungguhnya, bukan kebebasan untuk melakukan apapun yang Anda inginkan, melainkan kebebasan dari emosi yang merusak dan kekacauan di dunia luar. Jadi, sebagai rangkuman, hidup selaras dengan alam menurut ajaran Stoa adalah menggunakan akal sehat kita untuk membedakan apa yang bisa kita kendalikan dari apa yang tidak bisa. Ini berarti kita fokus pada tindakan dan penilaian kita, bukan pada hasilnya, dan menerima kenyataan apa adanya, sambil tetap menjaga ketenangan batin dan martabat diri. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika Anda merasa ini menarik dan mempelajari sesuatu yang baru, silakan berikan suka dan berlangganan saluran ini, agar tidak ketinggalan pembahasan baru tentang hal-hal rumit yang dijelaskan dengan sederhana. Dan sekarang, sebuah pertanyaan untuk Anda. Gagasan Stoik, mana yang menurut Anda paling bermanfaat atau mungkin paling sulit untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Tuliskan di kolom komentar. Saya sangat tertarik untuk membaca pendapat Anda